merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Mana Bapak selesai? Nah, ini loh Mama. Melanjutkan dengan pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya hari ini sidang keberapa sudah masuk Anda sebagai kuasa hukum? Ini sidang terakhir sebetulnya ya. Hari ini sidang terakhir dengan agenda putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyidangkan perkara dugaan tindak pidana melanggar pasal 107 huruf A Undang-Undang tentang perkebunan tentunya dengan terdakwa Pak Sahyuni atau dalam hal ini merupakan Kepala Desa Tempayung di Kota Waringin Barat yang notabene dalam hal ini adalah klien kami. Nah, kalau kita bicara pasal, ancamannya apa itu? Ya, ancamannya itu tentu pidana penjara ya, pidana penjara dan juga denda tentunya. Nah, di tuntutan jaksa berdasarkan fakta persidangan yang diklaim sepihak oleh jaksa, dia menuntut 1 tahun penjara ya, 1 tahun penjara. Tentu menurut kami ya itu tidak masuk akal ya. Karena apa? Karena dalam proses persidangan itu tidak ada satupun bukti ataupun saksi yang menguat pada tuduhan atau sangkaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa atau klien kami itu bersalah ya. Nah, hari ini tiba gilirannya setelah serangkaian proses mulai dari pledoi kami, lalu ada replik dan juga duplik, dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu di mana proses majelis hakim akan memutuskan perkara ini ya. Nah, kita sih optimis ya. Kita optimis bahwa Kepala Desa Tempayung tidak bersalah dan oleh karena itu layak untuk dibebaskan dari segala tuntutan tentunya. Dan kami juga hadir di sini bersama seluruh masyarakat adat Desa Tempayung dan juga masyarakat di sekitaran Kota Pangkalan Bun ini yang bersolidaritas untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan hari ini yang mungkin beberapa saat akan dimulai. Nah, Pak, kalau kita melihat dengan begitu masyarakat cukup antusias ya. Nah, bagaimana melihat ini Abang sebagai penasihat hukum? Ya, tentu ini hal yang positif ya. Artinya masyarakat itu kemudian sadar bahwa partisipasi mereka itu adalah kunci dalam proses pencarian keadilan yang kita tempuh melalui pengadilan ini. Dan rakyat atau masyarakat ataupun dalam hal ini khususnya adalah masyarakat ada Desa Tempayung, mereka sadar betul gitu, bahwa ini murni masalah hukum yang diada-adakan ya, masalah hukum yang dimuncul-munculkan atau kepala desa Tempayung yang memang dicari-cari kesalahan yang dasarnya tidak ada kesalahannya. Oleh karena itu solidaritas masyarakat adat Desa Tempayung itu menjadi
prasyarat penting bagaimana memberi pesan kepada publik dan juga kepada majelis hakim tentunya bahwa layaknya perkara ini diputus untuk Kades Tempayung itu tidak bersalah tentunya. Oh, makasih. Pak Ketua Abdesi hari ini saya lihat hadir ya bersama rekan-rekan ya. Inti kehadiran ini apa sebenarnya? Inti kehadiran dari teman-teman kepala desa yang pertama kembali kami sampaikan adalah bentuk solidaritas karena yang sedang berkasus di pengadilannya adalah rekan kami yaitu kepala desa Tempayung. Apapun itu bentuk keadilan yang akan diterima tentu dari masyarakat dan koalisi untuk keadilan kepala desa Tempayung tetap akan bergerak untuk memperjuangkan yang menurut mereka adalah yang terbaik, yaitu yang paling benar dengan dibebaskannya Pak Kades. Kami secara organisasi Abdesi tentu tetap berusaha memfasilitasi yang mana bisa kami lintas koordinasi kayak kemarin kita sudah ke DPR. Cuman sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi, mungkin ke depan kami akan bersurat secara resmi. Insya Allah teman-teman dari seluruh kepala desa di Kabupaten Kota Barat mendukung setiap kegiatan baik yang Abdesi lakukan. Berarti rencana di RDP-nya berkelanjutan, yang mana secara resmi surat akan dilayangkan ke DPR? Poinnya kami ingin mendapatkan konfirmasi secara resmi. Oh, Bang, sebenarnya kalau menurut Kades sendiri, apa sih yang menjadi tolak ukurnya sehingga ini menjadi diseret menjadi terpidana menurut Abdesi sendiri? Kalau menurut Abdesi sendiri, kami membaca dari segi kewenangan, karena kami selaku kepala desa artinya kami berusaha memfasilitasi apa yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ketika yang difasilitasi atau kegiatan tersebut dinilai ada ke arah pidana, itu tentu ranah hukum yang berhak untuk menentukan. Tapi kami meyakini Pak Kades Tempayung membela hak-hak masyarakat dengan cara insya Allah yang bisa dikatakan masih dalam kategori benar. Nah, kalau kita melihat dari HGU, apa yang Anda lihat sebagai Abdesi? Terkait dengan HGU, kami sendiri secara materi kami tidak menguasai sama sekali. Jadi kami mohon maaf tidak bisa berstatement kaitan dengan hal tersebut. Makasih Bang, siap, sukses Bang.